Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ajaran Islam, penciptaan manusia adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran dan diperkuat serta diperjelas melalui berbagai hadis Nabi Muhammad SAW. 1. Penciptaan Adam alaihissalam, manusia pertama. Penciptaan manusia dimulai dengan Nabi Adam alaihissalam, bapak seluruh umat manusia. Dari tanah, al-tin atau al-turab. Al-Quran berulang kali menyebutkan bahwa Adam diciptakan dari tanah atau debu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Quran Surat Al-Hijr 26. Ayat lain menyebutkan, "Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar." Quran Surat Ar-Rahman ayat 14. Ini menunjukkan bahwa bahan dasar penciptaan Adam adalah unsur-unsur bumi. Pemberian bentuk dan ruh. Setelah dibentuk dari tanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh ke dalam jasad Adam. Ini adalah momen krusial yang memberikan kehidupan dan kesadaran kepada Adam. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Peniupan ruh ini menjadikan Adam sebagai makhluk yang istimewa, memiliki akal, kehendak, dan kemampuan untuk belajar dan beribadah. Pengajaran nama-nama. Setelah diciptakan, Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama benda. Ini menunjukkan superioritas pengetahuan Adam dibandingkan dengan malaikat, dan menjadi alasan mengapa malaikat diperintahkan untuk bersujud kepadanya. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang orang-orang yang benar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Perintah sujud malaikat dan pembangkangan iblis. Allah kemudian memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan atas ciptaannya. Seluruh malaikat patuh, kecuali iblis dari golongan jin yang menolak karena kesombongan, merasa lebih mulia karena diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Pembangkangan iblis inilah yang menjadi awal mula permusuhan antara iblis dan keturunan Adam. 2. Penciptaan Hawa alaihissalam, pasangan Adam. Setelah Adam diciptakan dan ditempatkan di surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pasangannya, Hawa atau Eve, agar Adam tidak merasa kesepian. Dari tulang rusuk Adam. Al-Quran tidak eksplisit menyebutkan penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam, namun beberapa hadis sahih menjelaskannya. Salah satu hadis yang populer adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Berbuat baiklah kepada para wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika kamu meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Jika kamu membiarkannya, dia akan tetap bengkok. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada para wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sering diinterpretasikan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang paling bengkok, yaitu tulang rusuk kiri bagian atas, untuk menunjukkan kedekatan dan saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan dan keberlangsungan umat manusia. 3. Kehidupan di surga dan turunnya ke bumi. Adam dan Hawa tinggal di surga dan diizinkan menikmati segala sesuatu di dalamnya, kecuali mendekati satu pohon tertentu. Namun iblis menggoda mereka untuk makan buah dari pohon terlarang tersebut. Godaan iblis. Iblis membujuk Adam dan Hawa dengan janji kekekalan atau kekuasaan, sehingga mereka melanggar perintah Allah. Lalu syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan syaitan berkata, "Tuhanmu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini,
melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Quran Surat Al-A'raf ayat 20. Pelanggaran dan penyesalan. Setelah memakan buah tersebut, aurat mereka tersingkap dan mereka merasakan penyesalan yang mendalam. Mereka segera bertaubat kepada Allah. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan juga Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Diturunkan ke bumi. Sebagai akibat dari pelanggaran ini, Allah memerintahkan Adam dan Hawa beserta iblis untuk turun ke bumi, yang menjadi tempat bagi mereka untuk hidup, berketurunan, dan diuji. Allah berfirman, "Turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Quran Surat Al-A'raf ayat 24. 4. Keturunan Adam, generasi manusia. Dari Adam dan Hawalah seluruh umat manusia berketurunan. Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan untuk berkembang biak dan mengisi bumi. Keberagaman manusia. Meskipun berasal dari satu asal yaitu Adam dan Hawa, Allah menciptakan manusia dengan berbagai suku, bangsa, dan warna kulit. Ini adalah tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Intisari dan hikmah. Kisah penciptaan manusia dalam Islam mengandung banyak hikmah dan pelajaran. 1. Kebesaran dan kekuasaan Allah. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dalam menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan atau dari materi sederhana seperti tanah. 2. Kedudukan istimewa manusia. Manusia adalah makhluk istimewa yang diberikan akal, ruh, dan kemampuan untuk menjadi khalifah atau pemimpin atau pengelola di bumi. 3. Pentingnya kepatuhan. Kisah Adam dan Hawa mengajarkan pentingnya ketaatan kepada perintah Allah dan bahaya dari godaan syaitan. 4. Konsep dosa dan taubat. Menunjukkan bahwa manusia bisa berbuat salah, tetapi pintu taubat selalu terbuka bagi mereka yang ikhlas menyesali dosanya. 5. Hubungan laki-laki dan perempuan. Menekankan peran saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan dan keberlangsungan umat manusia. 6. Tujuan hidup. Mengingatkan bahwa kehidupan di dunia adalah ujian dan tujuan akhir adalah kembali kepada Allah.